Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisa Nur Fadilah, perwakilan dari kelompok 4, di mana kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama, Dea Afni Prasauminingrum, yang kedua Hardian Syah Aswan, yang ketiga Muhammad Fikri Haikal, yang keempat Najmul Ahyar, dan yang terakhir saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan pengenalan aplikasi internet dan browsing. Aplikasi internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan di atas sebuah protokol tertentu. Istilah protokol di internet mengacu pada suatu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut sebagai aplikasi klien. Adapun aplikasi internet yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna internet. Yang pertama, www atau World Wide Web. www atau yang sering disebut sebagai web saja adalah aplikasi internet yang paling populer. Demikian populernya hingga banyak orang yang keliru mengidentikan web dengan internet. Secara teknis, web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Informasi di web dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam format HTML atau Hypertext Markup Language. Informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis dalam format GIF, JPG, PNG, suara dalam format AU, WAV, dan objek multimedia lainnya seperti MEID, Shockwave, QuickTime, Movie, 3D World. Yang kedua, elektronik, mail, email atau messaging. Email atau kalau dalam istilah Indonesia, surat elektronik adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Para pengguna email memiliki sebuah mailbox atau kotak surat elektronik yang tersimpan dalam suatu mail server. Suatu mailbox memiliki sebuah alamat sebagai pengenal agar dapat berhubungan dengan mailbox lainnya, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. Pesan yang diterima akan ditampung dalam mailbox. Selanjutnya, pemilik mailbox sewaktu-waktu dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus, atau menyunting dan mengirimkan pesan email. Yang ketiga, file transfer. Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman upload atau menyalin download sebuah file antara komputer lokal dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Protokol standar yang digunakan untuk keperluan ini disebut sebagai File Transfer Protocol atau FTP. FTP umumnya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk kepentingan pertukaran maupun penyebarluasan sebuah file melalui jaringan internet. FTP juga dimanfaatkan untuk melakukan proses upload suatu halaman web ke web server agar dapat diakses oleh pengguna internet lainnya. Yang keempat, remote login. Layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses atau login ke sebuah terminal atau remote host dalam lingkungan jaringan internet. Dengan memanfaatkan remote login,
Seorang pengguna internet dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan dengan host bersangkutan. Dari sana, ia dapat melakukan pemeliharaan atau maintenance, menjalankan sebuah program atau malahan menginstal program baru di remote host. Yang terakhir, IRC atau Internet Relay Chat. Layanan IRC atau bisa disebut dengan chat saja adalah sebuah bentuk komunikasi di internet yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. Dalam sebuah sesi chat, komunikasi terjalin melalui saling bertukar pesan-pesan singkat. Kegiatan ini disebut chatting dan pelakunya disebut sebagai chatter. Para chatter dapat saling berkomunikasi secara berkelompok dalam suatu chat room dengan membicarakan topik tertentu atau berpindah ke modus private untuk ngobrol berdua saja dengan chatter lain. Selanjutnya, pemanfaatan pengenalan aplikasi internet. Fungsi internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai media untuk mengakses informasi. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Yang ketiga, memudahkan dalam pekerjaan. Yang keempat, media untuk bertukar sumber daya. Yang kelima, media untuk mengakses berita. Kemudian, manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komunikasi menjadi lebih cepat. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, memudahkan dalam belajar. Yang keempat, memudahkan dalam berbelanja. Yang kelima, memudahkan dalam memasarkan bisnis. Yang keenam, sebagai sarana hiburan. Yang ketujuh, menghemat biaya dan waktu. Yang terakhir, memperluas ruang pertemanan. Adapun dampak positif dan negatif dari internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dampak positifnya yaitu memudahkan mendapatkan informasi. Yang kedua, membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas. Yang ketiga, mendapat sarana hiburan. Yang keempat, memudahkan dalam berbisnis. Yang kelima, memudahkan proses komunikasi. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, terjadinya cyberbullying. Yang kedua, perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat. Yang ketiga, maraknya isu hoaks dan penyebaran hoaks. Yang keempat, adanya cybercrime, yaitu kejahatan internet, misalnya penipuan. Yang terakhir, budaya asli mulai ditinggalkan. Selanjutnya, pengertian browsing. Secara umum, pengertian dari browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser. Pengertian browser adalah suatu aplikasi atau program yang dijalankan pada perangkat komputer untuk melihat konten yang ada pada media World Wide Web atau WWW dengan memanfaatkan jaringan internet. Jadi, kita juga bisa menyimpulkan bahwa browsing adalah mencari informasi di dalam jaringan internet. Informasi-informasi tersedia begitu banyak dan dalam berbagai format seperti tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Berikut adalah jenis-jenis web browser. Yang pertama, Google Chrome. Google Chrome merupakan web browser milik Google yang dianggap sangat efisien bagi pengguna. Google Chrome ternyata menempati posisi paling atas pada peringkat browser. Kelebihan dari Google Chrome ini adalah kemampuannya yang sangat stabil, desain yang responsif untuk semua perangkat serta kelas platform. Meski memiliki banyak kelebihan, Google Chrome juga memiliki kelemahan. Google Chrome tidak diketahui adalah web browser terberat dalam pengguna sumber daya. Google Chrome tentu tidak cocok untuk perangkat yang memiliki RAM kecil. Yang kedua, Mozilla Firefox. Macam-macam web browser. Yang kedua yaitu Mozilla Firefox. Mozilla Firefox juga memiliki banyak peminat. Mozilla Firefox memiliki kelebihan di bidang kecepatan. Mozilla Firefox memang dikenal memiliki kecepatan yang kencang dan memiliki sistem privasi yang mampu menjaga keamanan pada web browser. Tetapi, Mozilla Firefox juga memiliki kelemahan. Beberapa kelemahan Mozilla Firefox yaitu kerap mengalami start loading yang cukup lama. Yang ketiga, Opera. Opera dulu cukup populer di kalangan pengguna internet, meski ini kerap ditinggalkan. Tetapi Opera sempat menjadi web browser yang sangat berkualitas.
Opera memiliki kelebihan yang cukup banyak. Opera mampu melakukan semua fitur yang dimiliki oleh pesaingnya. Bahkan, Opera memiliki fitur Open Turbo yang mampu mengompres trafik web melalui server Opera sehingga performa akan lebih kencang. Yang keempat, Safari. Safari adalah web browser yang dikembangkan oleh Apple Inc. Kelebihan dari web browser Safari yaitu tampilannya yang keren, khas produk Apple. Pada web browser Safari, terdapat pula fasilitas untuk memperkecil bandwidth. Meski keren dan memiliki beberapa kelebihan, Safari juga memiliki kelemahan, salah satunya sering macet di beberapa versi Windows. Yang kelima, Internet Explorer. Internet Explorer, disingkat EA atau MSIA, adalah sebuah penjelajah web dan perangkat lunak tak bebas yang gratis dari Microsoft. EA tersedia untuk banyak versi Microsoft Windows, namun Microsoft telah berhenti mengeluarkan versi mutakhir untuk semua platform kecuali Windows XP. Untuk beberapa waktu lamanya, Microsoft juga mengeluarkan EA untuk Mac yang berdasarkan mesin pengarsir yang berbeda, dan versi-versi untuk penggunaan melalui X Windows System pada Solaris dan HP Max, tetapi kini mereka sudah tidak dikembangkan. Jika dibandingkan dengan beberapa web browser di atas, Internet Explorer kini terbilang sedikit peminatnya. Internet Explorer sempat menjadi web browser yang kerap digunakan pengguna internet. Internet Explorer ternyata sempat digunakan oleh 95% pengguna internet di tahun 2002 hingga 2003. Yang keenam, Microsoft Edge. Microsoft Edge adalah web browser yang dirilis untuk sistem operasi Microsoft terbaru Windows 10. Namun, Microsoft Edge sendiri diadaptasi dari sang pencetus dari Codename Project Spartan. Salah satu keunggulan Microsoft Edge adalah tampilan new tab yang sangat mengedepankan sisi fungsi dan estetika. Sekali melihat tampilannya, maka kesan yang muncul adalah modern, berkelas, dan sangat dinamis. Yang ketujuh, Vivaldi. CEO Opera, salah satu web browser yang telah Anda ketahui dari poin sebelumnya, menciptakan sebuah aplikasi peramban yang bernama Vivaldi. Sepintas, aplikasi yang dibekali dengan sistem Chromium source code ini memang mirip Opera, namun tentu dengan tambahan fitur lainnya. Berbeda dengan jenis peramban lainnya, Vivaldi memiliki quick command yang membuatnya mampu dioperasikan melalui keyboard. Yang kedelapan, Yandex. Berbeda dengan perusahaan internet lain yang umumnya berasal dari Amerika Serikat, Yandex adalah pesaing berat Google yang berasal dari Rusia. Bagi orang Rusia sendiri, layanan ini jauh lebih diminati dibandingkan aplikasi serupa lainnya. Salah satu alasan mengapa browser ini tetap bertahan adalah karena algoritmanya yang berdasarkan relevansi dokumen serta jarak antar kata. Dengan sistem ini pencarian akan jauh lebih relevan dibanding Google yang mengedepankan peringkat halaman. Yang kesembilan, Komodo X-Dragon. Komodo X-Dragon adalah aplikasi peramban dengan basis serupa seperti Mozilla Firefox. Fokusnya yang utama adalah kecepatan akses ke halaman web yang dituju, menghemat penggunaan memori atau RAM. Keunggulan lainnya dibandingkan web browser serupa adalah Komodo X-Dragon mampu menghentikan adanya cookie dan spyware atau skrip mata-mata yang tak diinginkan, sehingga meminimalkan kemungkinan pelacakan riwayat jelajah Anda bocor ke tangan orang lain. Yang ke-10, Maxstone. Maxstone adalah peramban yang disesuaikan memakai mesin dari Internet Explorer. Selain Anda tidak perlu membayar apapun untuk menggunakan aplikasi ini, Anda juga bisa mengatur sendiri menu bar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Mengenai isu keamanan, Maxstone mengklaim dirinya bebas dari spyware, virus jenis malware, atau jenis-jenis adware lainnya. Bahkan Anda juga mengakses built-in enhancer dan paket filter mumpuni yang mampu menutup akses iklan yang tak sesuai ataupun laman yang mengganggu. Selain itu, halaman web yang muncul pun telah tersaring sehingga semua aman dan sesuai dengan riwayat pencarian Anda. Yang terakhir, UC Browser. Berkat iklannya yang cukup masif, para pengguna internet pasti tak asing lagi dengan kehadiran UC Browser.
Aplikasi peramban besutan Alibaba Group ini telah meluncurkan versi terbaru yang diklaim memiliki beberapa keunggulan. Kini, UC Browser dapat diakses di hampir seluruh sistem operasi gawai ganda. Keunggulan dari UC Browser ini adalah yang pertama, SafePack, dapat menyimpan halaman favorit Anda. Yang kedua, Clipboard, mengingat lebih banyak yang telah Anda desain. Yang ketiga, Screenshot. UC Browser memudahkan Anda untuk screenshot. Yang keempat, penelusuran lebih cepat. Jika Anda merasa lama membuka halaman, dengan mengklik tombol ini, Anda dapat membuka halaman lebih cepat. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami tentang memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan pengenalan aplikasi internet dan browsing. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.